Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arzeka Prasetya Official. Di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana tentang merancang tahun ajaran baru dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Tutorial ini akan dibagi beberapa video, di mana nanti tutorial ini adalah bagian dari kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia, melalui kanal pelatihannya Sami Sanov 1 Minggu 1 Inovasi, di mana mengambil judul Diklat Online yang ke-92 dengan judul Merancang Tahun Ajaran Baru dengan Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Inovatif, dan Menyenangkan. Baik, ini adalah sedikit profil yang saya miliki, sedangkan ini adalah kompetensi yang saya miliki. Dan dalam tahapan diklat ini nanti Bapak Ibu akan mengikuti beberapa materi yang akan diberikan, yaitu tentang pengantar konsep pakem atau pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Juga nanti akan belajar bagaimana teknik dan metode pembelajaran yang aktif, merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa, dan juga nanti memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, yaitu alat dan sumber belajar digital, termasuk ada penugasan dalam merancang langkah-langkah pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Baik Bapak Ibu, kita menuju ke materi yang pertama. Di video ini nanti kita akan belajar dua, yaitu pengantar pakem atau paikem dan bagaimana teknik metode pembelajaran yang aktif. Nah, jika kita belajar tentang pengantar konsep pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, kita nggak lepas dari yang namanya kesulitan dari beberapa guru ketika mengelola kelasnya, karena dibutuhkan sebuah kreativitas yang tinggi dalam membuat pembelajaran itu sehingga menjadi pembelajaran yang pakem. Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan yang memerlukan metode dan pendekatan yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Salah satu pendekatan yang telah terbukti efektif yaitu PAKEM, merupakan akronim dari pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Konsep PAKEM dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengedepankan partisipasi aktif, kreativitas, inovasi, dan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, apa itu pembelajaran aktif? Jadi kalau kita berbicara tentang pembelajaran aktif, itu menekankan keterlibatan siswa secara langsung dalam proses belajar. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam diskusi, eksperimen, dan kegiatan lain yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dalam pembelajaran aktif, guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Jadi, dalam pembelajaran aktif ini diharapkan nanti ada yang namanya keterlibatan siswa secara langsung dalam proses belajar. Nah, bagaimana dengan pembelajaran yang kreatif? Kreativitas dalam pembelajaran adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan berpikir out of the box pada siswa. Pembelajaran kreatif ini mendorong siswa untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif dalam memecahkan sebuah masalah, dan tentunya mengungkapkan ide-ide mereka. Guru dalam pembelajaran kreatif ini dalam perannya adalah menyediakan lingkungan yang mendukung dan merangsang daya imajinasi serta kreativitas siswa. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran inovatif. Apa itu pembelajaran inovatif? Jadi inovasi dalam pembelajaran berarti mengintegrasikan metode, strategi, dan teknologi terbaru untuk membuat proses belajar lebih efektif dan menarik. Pendekatan ini mencakup penggunaan media digital, alat peraga, interaktif, dan metode pengajaran baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Guru harus terus belajar dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dan up to date. Nah, sekarang kita menuju ke
pembelajaran yang menyenangkan. Setelah tahu pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, sekarang apa sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Jadi suasana belajar yang menyenangkan sangat penting untuk memotivasi siswa dan meningkatkan minat belajar mereka. Pembelajaran yang menyenangkan biasanya melibatkan permainan edukatif, kegiatan kelompok, dan pendekatan yang ramah siswa. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mengurangi tekanan sehingga siswa dapat belajar dengan lebih baik dan menyerap materi dengan lebih mudah. Nah, sekarang apakah pembelajaran Bapak Ibu sudah memenuhi aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan? Nah, jika belum, mari kita mengembangkan pembelajaran pakem ini. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen pakem dalam proses pembelajaran, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, lebih bermakna, dan menyenangkan bagi siswa. Pakem bukan hanya sekedar metode, tapi juga filosofi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan belajar, menghargai potensi dan kreativitas mereka, serta menciptakan suasana yang mendukung perkembangan optimal. Dengan demikian, pakem merupakan pendekatan yang relevan untuk menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Nah, setelah Bapak Ibu memahami tentang pakem, konsep-konsep pakem, sekarang ada sebuah pertanyaan. Mengapa pakem itu penting di era digital sekarang ini? Baik, sekarang kita akan bahas Bapak Ibu. Di era digital saat ini, pendidikan menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari telah mengubah cara kita dalam belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Dalam konteks ini, konsep pakem, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, menjadi sangat relevan dan penting. Berikut akan kami jelaskan beberapa alasan mengapa pakem itu penting di era digital. Alasan yang pertama, kenapa pakem itu sangat relevan di era digital kali ini, yaitu karena pakem meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Teknologi digital menawarkan berbagai alat dan platform yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Dengan pakem, guru dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan menarik. Misalnya, penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif, simulasi digital, dan game edukatif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Alasan yang kedua, karena mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Era digital menuntut keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Pakem mendorong pembelajaran yang aktif dan kreatif sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan ini. Melalui kegiatan yang menantang dan inovatif, siswa belajar untuk berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan memecahkan masalah kompleks yang semuanya penting untuk sukses di masa depan. Alasan yang ketiga adalah mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Setiap siswa pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Teknologi digital memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Pakem dengan pendekatannya yang fleksibel dan berpusat pada siswa memanfaatkan teknologi untuk menyediakan materi dan metode yang sesuai dengan berbagai gaya belajar. Hal ini memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Nah, ada juga alasan yang keempat, yaitu untuk meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan. Teknologi digital dapat mengatasi hambatan geografis dan sosial dalam pendidikan. Dengan pakem, pembelajaran dapat diakses melalui berbagai platform online, sehingga siswa dari berbagai latar belakang dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ini membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Ada juga alasan yang kelima, yaitu mendorong inovasi dalam pembelajaran. Pakem menekankan pentingnya inovasi dalam proses pembelajaran. Teknologi digital menyediakan berbagai alat dan sumber daya yang dapat digunakan untuk menciptakan metode pengajaran yang baru dan menarik. Guru dapat bereksperimen dengan model pembelajaran campuran atau blended learning, pembelajaran jarak jauh, dan berbagai aplikasi edukatif untuk meningkatkan efektivitas pengajaran.
Alasan keenam tentang pakem mengapa sangat cocok atau berfungsi di era digital, yaitu karena bisa membangun kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Di era yang terus berubah dengan cepat, kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel sangat penting. Pakem mempersiapkan siswa untuk menghadapi perubahan ini dengan mendorong mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan berinisiatif. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran mengajarkan siswa untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan yang baru. Nah, sekarang dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, jelas bahwa pakem adalah pendekatan yang sangat penting di era digital. Ini bukan hanya tentang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik, lebih relevan, dan lebih menyenangkan bagi siswa. Pakem membantu membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh dunia digital. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kita sudah belajar tentang apa itu pakem, filosofinya, kemudian apa saja kriterianya, dan kenapa penting pakem di era digital kali ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teknik dan metode pembelajaran aktif. Karena dalam sistem pembelajaran pakem itu ada pembelajaran aktif di dalamnya, yaitu bagaimana menempatkan siswa untuk berkontribusi berperan secara aktif dalam pembelajaran. Sekarang apa saja sih teknik-teknik dan metode pembelajaran aktif tersebut? Pembelajaran aktif adalah pendekatan yang melibatkan secara langsung dalam proses belajar sehingga mereka berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang menstimulasi pemikiran kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Berikut adalah beberapa teknik dan metode pembelajaran aktif yang dapat diterapkan di dalam kelas. Yang pertama adalah diskusi kelompok kecil. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti mau membuat RPP atau bikin rancangan pembelajaran yang berbasis pakem, maka bisa menggunakan salah satu tekniknya, yaitu diskusi kelompok kecil. Teknik ini melibatkan siswa dalam diskusi kelompok kecil untuk membahas topik tertentu. Diskusi kelompok kecil memungkinkan siswa untuk berbagi ide, bertukar pandangan, dan belajar dari satu sama lain. Guru dapat memberikan pertanyaan pemicu untuk memulai diskusi dan memfasilitasi prosesnya. Nah, selain diskusi juga ada teknik pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Nah, dalam metode ini, siswa bekerja dalam proyek jangka panjang yang mengharuskan mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikan masalah nyata. Proses ini bisa berupa penelitian, pembuatan produk, atau presentasi yang memerlukan kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Ada juga teknik berikutnya dalam pembelajaran aktif, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Metode ini menempatkan siswa dalam situasi di mana mereka harus memecahkan masalah yang kompleks dan nyata. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi yang mempromosikan kerjasama investigasi dan analisis yang mendalam. Apalagi teknik berikutnya, ada juga yang namanya debat. Nah, pembelajaran aktif berikutnya tekniknya adalah debat. Debat adalah teknik yang mengajarkan siswa untuk menyusun argumen yang logis dan membela pendapat mereka. Jadi siswa nanti dibagi menjadi dua tim yang bertentangan, masing-masing mendukung atau menentang topik tertentu. Debat membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan berbicara di depan umum. Teknik yang lain ada juga, yaitu simulasi dan role playing. Ya, jadi simulasi dan role play ini melibatkan siswa dalam skenario yang mensimulasikan situasi nyata. Misalnya,
Mereka dapat berperan sebagai tokoh sejarah, ilmuwan, atau profesional dalam skenario tertentu. Teknik ini membantu siswa memahami konsep dengan cara yang lebih konkret dan aplikatif. Ada juga teknik jigsaw. Jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dalam kelompok belajar bagian tertentu dari materi dan kemudian mengajarkan bagian tersebut kepada anggota kelompok lainnya. Metode ini memastikan setiap siswa berkontribusi dan memahami keseluruhan materi secara mendalam. Itu adalah teknik jigsaw. Juga ada think, pair, share. Metode ini dimulai dengan siswa memikirkan jawaban atau solusi sendiri untuk suatu pertanyaan atau masalah. Think ya, berpikir. Kemudian berdiskusi dengan pasangan, pair, dan akhirnya berbagi hasil diskusi mereka dengan kelas, share. Teknik ini menggabungkan refleksi individual dengan diskusi kelompok. Adakah teknik yang lain? Ada dong. Yang berikutnya adalah peer teaching, yaitu mengajar sesama teman. Siswa diberi kesempatan untuk mengajar teman sekelas mereka tentang suatu topik. Ini tidak hanya memperkuat pemahaman mereka sendiri, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi. Juga ada yang namanya teknik brainstorming. Brainstorming adalah teknik untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat. Siswa diajak untuk menyampaikan sebanyak mungkin ide terkait topik tanpa takut dinilai. Setelah sesi brainstorming, ide-ide tersebut dianalisis dan dikembangkan lebih lanjut. Teknik berikutnya dalam pembelajaran aktif yaitu gallery walk. Siswa membuat poster atau proyek yang kemudian dipajang di sekitar kelas. Siswa lainnya berjalan mengelilingi kelas seperti di galeri untuk melihat hasil karya teman-teman mereka, memberikan umpan balik dan berdiskusi tentang konten yang dipresentasikan. Juga ada teknik yang bernama flip classroom atau kelas terbalik ya. Dalam model kelas terbalik, siswa mempelajari materi baru di rumah melalui video atau bahan bacaan. Dan waktu kelas digunakan untuk aktivitas praktis, diskusi, dan penerapan konsep. Ini memungkinkan lebih banyak waktu untuk interaksi dan pembelajaran aktif di kelas. Ada juga konsep mapping. Dalam konsep mapping ini, siswa membuat peta konsep yang menggambarkan hubungan antara ide-ide dalam suatu topik. Ini membantu siswa mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi serta memahami keterkaitan antara konsep-konsep yang dipelajari. Dengan menerapkan berbagai teknik dan metode pembelajaran aktif ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi yang penting untuk kesuksesan mereka di masa depan. Nah, di video ini Bapak Ibu sudah belajar bagaimana tentang apa itu pakem, bagaimana filosofinya, apa saja faktor-faktor dalam pakem, termasuk pembelajaran aktif di dalamnya, apa saja teknik-tekniknya. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar tentang merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa. Seperti apa? Tunggu di video selanjutnya atau di video yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.